warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat dan ridho-Nya lah kita dapat berkumpul di sini dalam Zoom kita pagi ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak juga teman-teman yang ada di sini yang telah bersedia hadir untuk mengikuti kuliah kita pagi ini. Sebelum kita mulai kuliah kita pagi ini, alangkah sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Semoga pembelajaran kita pagi ini dengan diawali dengan berdoa dapat terserap dengan baik juga, dan nantinya setelah selesai Zoom kita pagi ini bisa diimplementasikan atau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Kang Agung Bu Adi. Terima kasih ya rekan-rekan sudah on cam nih Zoom-nya. Jadi kalau saudara nggak hitung-hitungan, Allah pun akan nggak hitung-hitungan, akan memberikan manfaat, keberkahan yang berlipat ganda. Rahman Rahim. Valeriana, Tiara, Wida, Nida, Widi, Nok Suci, Akmal, Muhammad Darel, Yusuf, M. Faiz, Fauzan, Dini, Rahmat Fajar, Geral, Nurid masih connect aja. Ini Aye, nggak tahu siapa Aye teh singkatan. Jangan disingkat-singkat ya nanti. Susah mendeteknya siapa ini. Dimas, silahkan on cam Dimas. Bismillah, a'udzubillah, alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu la nabiyya ba'da. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah banyak sekali memberikan kenikmatan, utamanya nikmat iman dan Islam di dada kita. Hari ini kita juga diberikan nikmat kesehatan sehingga bisa menyempatkan diri dan berusaha untuk tetap hadir dalam setiap perkuliahan di setiap Senin pagi ya, pukul 7, dan insya Allah ini akan mengarah kepada kebaikan untuk melangkahkan kaki di pagi hari ini ke hari-hari berikutnya. Salawat serta salam semoga tercurahkan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau sudah memberikan contoh teladan kepada kita dari mulai bangun pagi sampai nanti menjelang tidur lagi. Ini semuanya sudah digambarkan melalui akhlak Rasul yang mencerminkan akhlakul karimah. Ya. Quran berjalan. Insya Allah kalau kita mengikuti jejak langkah beliau, kita akan diberikan kebahagiaan, kebaikan di kehidupan dunia dan kelak nanti di akhirat. Watawassau bil haq, watawassau bisob. Dalam setiap kesempatan saya tidak akan bosan-bosan untuk mengingatkan diri saya, mengingatkan para mahasiswa untuk beramal soleh. Ya. Walaupun hanya sedikit, tapi kita bisa melakukan secara berkesinambungan. Apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan, harus memiliki kontribusi terhadap manfaat kepada orang-orang di sekitar kita, terhadap lingkungan. Karena sebaik-baiknya amal adalah amal yang dilakukan
secara berkesinambungan. Kalau saudara melakukan amalan sunnah, tadi misalnya menjelang sepertiga malam melakukan sholat tahajud 11 rakaat. Tapi besoknya enggak. Besoknya lagi sholat, besoknya lagi enggak. Itu kan tidak berkesinambungan. Lakukan walaupun hanya 2 rakaat tapi tiap hari. Nanti setelah kuliah juga sok 2 rakaat saja. Itu pasti nanti ada dampaknya terhadap kehidupan. Allah akan berikan kemudahan untuk melakukan amalan kebaikan pada waktu-waktu berikut. Makanya kita harus mencari sampai mendapatkan untuk bisa bergaul dengan orang-orang soleh. Karena orang soleh itu nanti akan saling mewarnai dalam beramal soleh. Ya. Baik, hari ini kita akan membahas materi pengukuran kinerja SDM di minggu kelima. Jadi subahasan di minggu kelima ini terkait dengan proses manajemen kinerja berkelanjutan. Jadi proses itu suatu tahapan ya. Jadi manajemen kinerja. Jadi kinerja itu apa yang kita lakukan harus melalui tahapan yang jelas. Dari mulai perencanaan, bagaimana perencanaan ini kita gunakan sebagai pedoman untuk menuntun langkah-langkah kita agar melakukan aktivitas sesuai dengan standar-standar yang telah ditentukan. Dan ini nanti akan dijadikan dasar untuk evaluasi. Evaluasi itu tidak lain untuk melihat apa yang kita lakukan dibandingkan dengan standar. Apakah pekerjaan kita sudah sesuai dengan standar atau masih ada yang kurang? Atau bahkan bisa melebihi standar. Ini nanti akan dijadikan dasar untuk menentukan keberhasilan kita dalam berkinerja. Kalau saudara nanti untuk membuat tugas akhir yang namanya skripsi, itu karya ilmiah. Ya. Biasanya saudara yang mengambil kekhususan peminatan manajemen sumber daya manusia itu muaranya kepada kinerja SDM. Karena pada dasarnya perusahaan menginginkan karyawannya semua mampu menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Sehingga pada saat dinilai, itu kinerja mereka sama dengan standar. Tapi dalam kenyataannya tentunya tidak selalu sama ya. Ada yang masih di bawah, ada juga beberapa yang sama, ada juga yang sudah melampaui standar itu. Makanya ada kegiatan yang disebut dengan promosi. Ya. Promosi itu dinaikkan orang yang memiliki kemampuan melebihi standar. Karena dia secara umum memiliki kinerja yang unggul, superior. Nah, orang-orang yang menduduki posisi-posisi yang lebih tinggi, karirnya bagus, secara umum dia menyukai untuk melakukan hal-hal melebihi standar. Suka akan pekerjaan yang menantang. Mereka yang bekerja hanya sanggup sesuai dengan standar, itu menunjukkan penempatan sudah sesuai. Kan begitu. Sementara yang masih di bawah standar, ini masih belum optimal usahanya ya. Baik mencurahkan pikiran, kemudian keterampilan, dan berbagai perilaku yang menunjang terhadap penyelesaian pekerjaan, itu belum nyampe. Artinya, karyawan yang seperti ini harus di-upgrade, dilatih ulang, kan begitu. Supaya dia memiliki motivasi dari kemampuan yang dimilikinya untuk dapat mencapai standar yang diharapkan. Baik, kinerja ini ada yang melihat outputnya saja, hasilnya berapa kan begitu. Ada juga manajer yang melihat walaupun masih di bawah standar sedikit, tapi prosesnya sudah benar.
prosesnya sudah bagus. Dia dikatakan tidak gagal, begitu. Melainkan perlu waktu dia untuk menekuni secara lebih baik. Jadi ternyata proses ini lebih utama dibandingkan hasil. Karena orang yang hanya mengejar hasil, itu biasanya lupa untuk menyempurnakan proses. Nah, kewajiban kita memang di sini saya akan menghimbau untuk menyempurnakan proses. Makanya judulnya tadi, proses manajemen kinerja yang berkesinambungan. Jadi kinerja ini muara akhir kan. Walaupun muara akhir, mudah-mudahan tujuannya bukan hanya output. Kalau output saudara sebagai mahasiswa kan IPK ya. Kalau IPK saudara di atas 3,5 itu menunjukkan hasil saudara sudah masuk ke dalam ranah cum laude kan gitu. Kalau hanya 3 boleh dikatakan masih dalam tahap baik saja. Gambarannya kurang lebih seperti itu. Walaupun saudara IPK-nya 3,5, kemarin saya melihat dan ada yang melaporkan dari dosen penguji, Pak Heru, saya tidak meluluskan satu mahasiswa. Kenapa, Bu? Kayaknya dia tidak mengindahkan apa yang saya rekomendasikan untuk diperbaiki. Saya kaget begitu dia menayangkan PowerPoint, kok apa yang saya rekomendasikan, itu dia tidak memperbaikinya. Padahal dia IPK-nya 3,54. Jadi kalau saya memberikan nilai C, kan sayang. Demikian juga dosen yang lainnya secara otomatis kalau pembimbingnya sebagai penguji 1 mengatakan seperti itu, yang lainnya juga ikut ya, PL tidak lulus. Mungkin saja dia dari segi menghafalnya kuat. Pada saat dia bimbingan, tidak mengikuti apa yang direkomendasikan, disarankan oleh dosen pembimbing. Kalau dosen pembimbing tersinggung, ya manusia itu kan ada objektif, ada subjektif. Tapi ini juga objektif. Karena tadi, baik itu sistematikanya, maupun penguasaan dari apa yang dia tulis, materi yang dia kuasai, begitu dari mulai latar belakang, kemudian identifikasi masalah, rumusan, tujuan, kegunaan, itu bab 1, itu harus sudah di luar kepala. Artinya pada saat ditanya dia bisa spontan langsung bisa menjawab. Demikian juga kajian pustaka, kan mengkaji. Mengkaji pastinya melogikakan untuk bisa dipahami dan mampu menggambarkan fenomena faktual. Apa sih motivasi itu? Oh, dalam benaknya karena sudah ada pemahaman konsep, motivasi itu ternyata kekuatan yang ada dalam diri manusia untuk melakukan pekerjaan secara bersungguh-sungguh karena disebabkan adanya motif. Kalau merujuk kepada pendapat Abraham Maslow, motif itu didasarkan atas tangga hierarki kebutuhan. Kenapa dia semangat bekerja? Karena dia membutuhkan kebutuhan fisik, kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan. Jadi orang bekerja itu tidak lain untuk memenuhi kebutuhan, utamanya kebutuhan fisik ya, yang tidak bisa ditinggalkan, apalagi dihilangkan. Kalau saudara belum makan pasti kurang tenaga. Itu kebutuhan pokok tuh, kebutuhan fisik. Kebutuhan pangan, papan, rumah ya, pakaian, sandang, pangan, papan. Kita tidak bisa tidak menggunakan pakaian. Kita tidak bisa tidak punya tempat tinggal untuk menghuni. Makanya disebutnya itu kebutuhan pokok ya, kebutuhan dasar. Jadi kita harus bekerja. Kalau tidak bekerja, kita nggak akan bisa makan. Dari mana? Mau minta-minta. Kita nggak bisa beli pakaian. Sebagai orang yang beradab kan kita harus berpakaian yang rapi, yang sopan, yang menutup aurat, kan begitu. Kita juga harus punya tempat tinggal untuk dihuni, apalagi sudah punya keluarga. Kalau belum, ya wayahnya ngontrak dulu. Jangan selamanya nebeng di orang tua, nanti kapan mau mandirinya. Gitu. Tapi kan ada
target ya, batasan waktu. Kalau sudah menikah, mau tinggal di orang tua selama berapa bulan, misalnya kan begitu. Nanti diharapkan walaupun belum punya rumah, ngontrak dulu lah, biar kelihatan ada usaha untuk bisa hidup mandiri. Nggak punya sendok pun kalau misal itu ketahuan tuh, oh bang belum punya sendok, oh belum punya tudung saji untuk menutup makanan yang tidak habis dimakan, dan seterusnya, dan seterusnya. Saudara belajar untuk bisa menata rumah, belajar untuk mengatur keuangan yang ada. Ya sedikit cukup, begitu banyak bisa nabung, bisa sedekah. Nah itulah hidup ya. Karena yang namanya orang tidak bersyukur itu pasti tidak cukup berapapun gaji. Tapi kalau orang yang bersyukur, kemudian dia gunakan manajemen, misalnya manajemen keuangan rumah tangga, dia atur sedemikian rupa, dia sembunyikan kesusahan di mata orang lain. Karena yang namanya uang sedikit banyak, itu sebetulnya bukan jadi masalah, tapi yang harus kita lakukan adalah memanagenya. Cek orang Sunda mah saeutik kudu mahi, loba kudu nyesa. Karena kita harus punya tabungan. Kita tidak tahu hidup kita ke depan seperti apa. Kalau sakit ya kita punya cadangan. Tidak usah harus pinjam ke sana ke kemari ya. Yang namanya pinjam itu kan nanti harga diri kita terkoyak, dibilangin oleh orang yang tidak senang sama kita. Kita juga jangan berharap semua orang tuh senang semua sama kita. Nabi Muhammad juga yang akhlaknya mulia, itu banyak yang tidak senang. Itulah manusia. Yang penting kita berusaha untuk tidak merugikan orang lain. Yang penting kita bisa menjaga harga diri, supaya kita tidak bergantung kepada orang lain dengan memelas ya, meminta. Cukup Allah saja sebagai sandaran hidup. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'man nasir. Jadi cukup Allah saja sebagai sandaranku, dialah sebaik-baiknya pelindung. Sehingga nanti harga diri kita akan terjaga. Baik, seperti biasa saya akan tampilkan untuk materi di pagi hari ini agar memudahkan dalam berdiskusi ya, untuk membahas sesuai dengan subahasan. Ini di rumah ibu saya di Taman Sari menggunakan sinyal handphone, tapi mudah-mudahan berjalan lancar ya, walaupun sedikit agak lambat, perlahan tapi pasti, dan tetap materi tersampaikan dengan baik. Baik, intinya ini tadi bahwa proses itu harus menjadi perhatian ya. Jadi penyempurnaan dari waktu ke waktu secara berkesinambungan itu merupakan hal utama dibandingkan dengan kita hanya berorientasi kepada output saja. Karena berbagai dimensi dari kinerja ini bukan hanya output, bukan hanya kuantitas, tapi juga harus melihat kualitas ya. Bukan juga hanya melihat kuantitas dan kualitas, tapi juga harus dilihat bagaimana prosesnya. Bukan hanya proses kuantitas kualitas, tapi kita juga harus menelaah dan menilai tanggung jawab kita. Dan banyak lagi ya dimensi yang harus kita tafakuri, harus menjadi bahan pemikiran yang lebih mendalam. Jadi proses ini sebuah tahapan yang harus mendapat perhatian untuk setiap saat berkelanjutan diperbaiki prosesnya. Jadi saudara bukan hanya kejaran IPK, tapi bagaimana kuliahnya. Apakah setiap tatap muka saudara selalu hadir tepat waktu,
Ini kaitannya dengan kualitas. Apakah saudara menyimak dengan baik? Apakah saudara juga ikut serta berpartisipasi, ambil bagian dalam proses diskusi, sehingga memungkinkan apa yang saudara tanyakan ini juga bisa mengilhami orang lain yang malu bertanya, dan seterusnya. Itu proses ya. Coba ini subbahasannya. Manajemen kinerja sebagai suatu proses. Jadi proses ini tahapan ya, yang harus dijalani secara berkesinambungan dan dari waktu ke waktu harus menunjukkan adanya peningkatan. Jadi hadis Rasulullah mengatakan bahwa Allah itu menyukai hal-hal yang berkesinambungan. Istiqomah begitu ya, konsisten, walaupun tidak terlalu besar. Sama kita juga. Nanti misalnya kita akan melakukan sholat duha 2 rakaat, tapi tiap hari diusahakan. Kita membaca setiap hari setengah jam, nggak usah 3 jam lah, setengah jam aja. Tapi tiap hari membaca Al-Quran, membaca materi perkuliahan. Karena sarana untuk menambah ilmu itu yang paling dominan dari membaca. Walaupun nanti bisa dikuatkan dengan melalui mendengar, menonton tayangan-tayangan yang memang kita ingin perdalam gitu ya. Tapi ikro tuh, baca ta'awudz dulu, baca dengan nama Tuhan. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, karuniakanlah rizki berupa tambahan ilmu melalui membaca ini. Ilmu yang bisa dipahami, ilmu yang mengarah untuk bisa beramal soleh dan bermanfaat bagi lingkungan dengan apa yang bisa dilakukan oleh kedua tangan ini menghasilkan karya nyata yang orang lain suka, yang orang lain butuhkan. Kemudian kita akan melihat apa sih manfaat manajemen kinerja ini? Kok harus melalui proses yang berkesinambungan? Jadi apapun yang kita lakukan, tentunya kita harus tahu manfaatnya apa. Jangan sampai kita melakukan sesuatu, nggak jelas tuh manfaatnya. Kenapa melakukan? Ya saya ingin melakukan aja. Tapi kita diberikan logika. Akhir dari sebuah aktivitas itu menghasilkan apa? Dan output itu akan bermanfaat untuk apa? Kan begitu ya. Kemudian tujuan akhir. Jadi secara umum apapun yang dilakukan, ini akan menghasilkan sesuatu berupa sasaran akhir. Jadi tujuan manajemen kinerja yang berhubungan dengan karyawan. Jadi karyawan akan mendapatkan harga dirinya tatkala dia bisa memperoleh capaian-capaian sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh organisasi. Bekerjalah dengan bersungguh-sungguh. Setelah menyelesaikan satu pekerjaan, maka mulailah kembali untuk melakukan pekerjaan berikutnya. Itu surat apa itu? An-Nasr ya. Alam nasroh laka sodroh wawadokna anka wijroh. Alladhi anqadha dohroh warfa'na laka dikroh. Fa inna ma'a usri yusra. Inna ma'a usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi Nabi Muhammad itu berpayah-payah dulu begitu. Bekerja keras sampai dia mengeluh dan Allah menurunkan wahyu. Bukankah aku telah meringankan bebanmu yang memberatkan pundakmu begitu ya. Maka alam nasroh laka syadrok wa wadokna anka wijrok. Alladhi anqadha dohrok wa rafa'na laka dikrok. Sesungguhnya apabila setelah melakukan suatu pekerjaan, jangan langsung santai, ongkang-ongkang kaki dan bermalas-malasan, maka mulailah pekerjaan berikutnya. Karena di dunia ini untuk berjuang ya.
Jadi apa yang kita dapat berupa harga diri, kehormatan, itu bukan didapatkan dengan bersantai, ongkang-ongkang kaki, tapi dari hasil perjuangan, perjuangan yang berkesinambungan. Jangan kita merasa puas apa yang sudah dihasilkan hari ini. Kalau sudah selesai melakukan aktivitas hari ini, maka mulailah untuk melakukan pekerjaan berikut. Nah, itu gambaran dari kehidupan ya, bagaimana kita menyempurnakan proses. Jadi janganlah bekerja hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Yakinkan bekerja itu untuk menghasilkan sesuatu yang terbaik. Terbaik di sini kita sudah menetapkan standar yang bisa dijadikan dasar bahwa pekerjaan kita ini sudah berhasil dan sukses. Ya. Kemudian apa yang menjadi prinsip dasar manajemen kinerja? Nanti kita lihat seperti apa. Kemudian tahapan atau proses manajemen kinerja, ini kita nanti akan lihat gambarnya seperti apa siklusnya. Dari mulai perencanaan, gitu ya, pelaksanaan, kemudian mendeteksi, mengevaluasi, sampai hasilnya seperti apa. Kalau sudah mencapai hasil yang tinggi, maka kita akan memulai lagi pekerjaan yang baru. Kan begitu. Nah, itu yang disebut dengan setelah melakukan satu urusan pekerjaan, maka mulai lagi lah pekerjaan atau urusan yang lain. Jadi setelah melakukan proses perkuliahan semester berapa kemarin? Semester 3, sekarang masuk ke semester 4. Dan yakinkan setiap semester IPK-nya sesuai dengan standar. Kan begitu ya. Sekarang sudah ke pertemuan 5, nanti sebentar lagi pertemuan 6, 7 UTS. Nah, pada saat UTS kan dilakukan penilaian terhadap mahasiswa sampai sejauh mana keberhasilan dia untuk menangkap, memahami materi yang sudah diikuti selama 7 kali tatap muka melalui ujian tengah semester. Demikian juga nanti pada saat setelah UTS mulai lagi tuh untuk mengikuti perkuliahan pertemuan ke-8 misalnya ya setelah UTS. Sampai ke pertemuan ke-14. Diuji lagi. Jadi ujian ini adalah sarana untuk melihat apakah kita sudah berhasil di dalam menjalani proses kehidupan dan menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan standar yang dipersyaratkan. Kalau kita lolos dalam ujian, maka derajat kita akan dinaikkan, begitu ya. Derajat itu berupa ketangguhan mental, kesabaran, kan begitu, penguasaan keilmuan. Karena apapun yang dilakukan kan harus dengan ilmu. Penguasaan keterampilan, itu yang disebut dengan kompetensi. Di kompetensi itu tidak lain adalah kesanggupan seseorang didasarkan atas pengetahuan, keterampilan, dan berbagai perilaku yang menunjang untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, di mana pekerjaan ini bisa diukur, bisa dinilai. Kan? Sehingga dia termasuk golongan orang-orang yang berhasil, atau kurang berhasil, atau gagal. Itu alternatif yang menunjukkan bahwa keseriusan kita di dalam melaksanakan aktivitas berupa kerja. Ya. Hasil manajemen kinerja. Tadi ada output berupa kuantitas, kualitas. Kuantitasnya berapa banyaknya, kan begitu ya. Kualitas seperti apa sih kualitasnya? Dilihat dari kerapihan, ketelitian, kan begitu. Keelokan, bagus enggak? Jadi jangan hanya mengejar banyak begitu. Bagus enggak? Nanti setelah itu juga dilihat dari seperti apa pada saat menjalani proses partisipasi kita dengan tim yang memang harus bekerja sama untuk menghasilkan karya tadi, produk akhirnya dari sebuah proses. Tanggung jawab dan seterusnya. Baik, itu subbahasan yang sama-sama kita akan bahas nanti. Baik, coba kita perhatikan manajemen kinerja sebagai proses tadi ya.
diawali dengan suatu perencanaan. Perencanaan itu kan konsep yang logis dan tertulis yang dijadikan sebagai pedoman menuntun apa yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan, ya. Itu yang harus diingat. Tujuan yang diharapkan. Dengan mengatur, mengalokasikan berbagai sumber daya, baik itu sumber daya manusia yang dimiliki serta sumber daya lainnya yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Kita kenal dengan 4M, ya. Man sebagai unsur yang utama, money, uang, apapun yang kita lakukan pasti membutuhkan uang, ya. Material, bahan baku misalnya. Metode, cara, nah itu yang disebut dengan faktor-faktor produksi. Di mana faktor produksi itu tidak lain adalah sumber daya perusahaan. Kemudian manajemen kinerja mencakup tadi perencanaan kinerja, kemudian komunikasi yang berkesinambungan, dan evaluasi. Ya. Apapun yang dilakukan, kita harus berdasar kepada perencanaan. Perencanaan tidak lain adalah konsep logis yang akan kita jadikan sebagai penuntun langkah-langkah kita dalam mencapai tujuan. Di dalam menjalankannya, tentunya manajer dan karyawan harus selalu berinteraksi, berkomunikasi untuk menjalankan. Karena di dalam menjalankan itu, kita akan tidak akan selalu mulus, ya, akan berhadapan dengan misalnya masalah, kendala, rintangan. Dan masalah-masalah tersebut tentunya akan mendapatkan solusi yang terbaik kalau ada komunikasi antara pelaksana dengan pimpinannya. Jadi komunikasi yang berkesinambungan. Artinya tidak boleh bosan. Karena komunikasi ini sebagai sarana untuk menyemutkan dan mendapatkan solusi yang terbaik. Kemudian hasilnya dievaluasi. Dievaluasi ini untuk meyakinkan adakah penyimpangan dari apa yang sudah terstandar dengan hasil pekerjaan. Di sini ditegaskan, komunikasi berkesinambungan merupakan penyebaran informasi perkembangan kerja. Jadi, keinginan pimpinan itu seperti apa? Targetnya apa? Ukuran-ukurannya bisa dinilai atau tidak? Itu dikomunikasikan terus. Demikian juga kalau ada hambatan, permasalahan di lapangan yang dihadapi oleh para tenaga operasional, ini harus dikomunikasikan secara berkesinambungan. Sehingga memungkinkan hambatan permasalahan ini akan mendapatkan solusi yang terbaik, yang tidak akan menjadi rintangan, halangan yang mampu menghentikan untuk mencapai apa yang sudah digariskan dalam tujuan perusahaan. Jadi hidup ini pasti akan berhadapan dengan rintangan, ya, akan berhadapan dengan masalah. Dan kita harus tahu itu, masalah rintangan ini bukan sesuatu yang harus kita ratapi, tapi harus carikan alternatif solusi pemecahannya. Sehingga nanti tujuan itu tetap bisa kita capai. Kalau ada pimpinan, ya harus dikomunikasikan dengan pimpinan. Karena tadi hambatan pasti ada konsekuensi dengan penguluran waktu. Ada yang berhubungan dengan penambahan biaya. Tapi apapun itu, hambatan dan berbagai permasalahan harus mendapatkan penanganan berupa pemecahan sehingga mendapatkan solusi yang terbaik untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Saudara, untuk mencapai gelar sarjana, itu banyak yang berhadapan dengan kendala, ketidakmulusan dalam menjalankan perkuliahan. Misalnya semester 6, saudara sakit, misalnya. Atau orang tua laki-lakinya, bapaknya sakit keras sehingga tidak bisa bekerja lagi. Secara otomatis akan berdampak terhadap tidak bisa membayar SPP. Nah, itu hambatan, ya, berupa permasalahan. Tentunya kita sebagai orang yang harus berpikir, mencari alternatif yang akan dijadikan solusi. Supaya hambatan permasalahan itu
tidak mengganjal, menghentikan langkah-langkah kita untuk mendapatkan gelar kesarjanaan di kemudian hari. Walaupun harus tadi mungkin cuti dulu, atau mungkin saudara harus bekerja sambil kuliah, dan saudara harus membagi perhatian sehingga prestasinya agak menurun sedikit. Itu salah satu gambaran bagaimana kita mencari solusi supaya tadi yang menjadi cita-cita dan yang kita idamkan untuk menjadi seorang sarjana ekonomi tetap kita dapatkan sesuai dengan harapan orang tua. Anaknya harus menjadi seorang sarjana. Dan itu bisa kita capai kalau dengan ikhtiar, ya. Dan jangan lupa kekuatannya yang paling utama adanya di doa. Karena doa itu sumber kekuatan utama. Allah menjelaskan bahwa manusia itu tidak memiliki daya dan upaya, melainkan Allah yang menguatkan. La haula wa la quwata illa billah. Mintalah kepadaku, niscaya aku akan menolongmu, karena sesungguhnya potensi yang kamu dapatkan dariku itu tidak ada apa-apanya kalau tidak aku kuatkan. Salah satunya untuk menghadapi berbagai kendala dan rintangan. Dan Allah lah sebaik-baiknya pelindung. Tidak ada pertolongan yang paling baik, melainkan pertolongan dari Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, nikmal maula wa nikman nasir. Nikmat ya, kalau hidup seperti itu. Baik, kita lihat sekarang manfaat dari manajemen kinerja melalui proses yang berkesinambungan dan terus diperbaiki. Bagi manajer dan bagi individu. Tentunya bagi pimpinan, manfaat proses manajemen kinerja yang berkesinambungan ini mampu memperbaiki baik itu kinerja tim maupun individu. Karena sebetulnya kinerja tim itu terbentuk dari kolektivitas kinerja individu. Dan yang bertanggung jawab adalah pimpinan. Bagaimana pimpinan terus mengingatkan bahwa manusia itu makhluk sosial. Kehebatannya bukan hanya bersumber dari pribadinya saja, melainkan harus berkolaborasi melalui tim, ya, sehingga akan menghasilkan kinerja yang lebih baik lagi untuk menopang kinerja organisasi. Kemudian pimpinan tentunya akan berupaya untuk mendeteksi sampai mendapatkan siapa yang lebih hebat prestasinya. Orang yang berprestasi tinggi dengan orang yang berprestasi biasa-biasa saja, ini penghargaannya kan tidak boleh disamakan. Yang memungkinkan akan demotivasi. Orang yang sudah berprestasi ternyata imbalannya disamakan dengan orang yang kurang berprestasi. Jadi seorang pimpinan harus bisa membedakan, begitu ya, secara peka orang yang berprestasi dengan orang yang kurang berprestasi. Penghargaan pun tidak selalu berupa finansial, ada juga yang non-finansial, berupa pujian, penghargaan, sertifikat, kemudian nanti diumumkan dalam papan pengumuman siapa karyawan terbaik untuk bulan ini dan seterusnya. Itu sertifikat kan nanti akan menjadikan sebuah kebanggaan untuk memacu motivasi dan prestasi di masa yang akan datang. Kemudian selain dari itu membantu karyawan yang kinerjanya rendah. Nanti orang-orang yang memang belum mencapai standar, ini seorang pemimpin harus membantu mereka. Harus melatih. Baik diberikan inspirasi, kalau memang harus direkomendasikan mengikuti pelatihan untuk penguatan penguasaan keilmuan dan meningkatkan kecepatan kedua tangannya melalui keterampilan yang handal, ini harus dilatih ulang. Kemudian pimpinan harus secara berkesinambungan memotivasi, membangkitkan semangat tim. Bagaimana cara berkolaborasi, membangun tim yang solid, kan? Mengusahakan kerangka kerja untuk meninjau ulang kinerja dan memberikan penghargaan kepada mereka yang memiliki prestasi yang tinggi berupa reward, baik itu tadi penghargaan berupa non-finansial maupun finansial. Ya. Nanti akan diberikan bonus misalnya.
Tentunya harus ada pembeda orang-orang yang berkinerja tinggi dengan standar-standar yang terukur dan bisa menunjukkan bahwa ini akan dijadikan contoh bagi karyawan yang lain. Kemudian bagi individu karyawan itu sendiri, proses manajemen kinerja dapat memperjelas peran mereka sebagai individu untuk mencapai tujuan di dalam mencapai standar-standar yang diharapkan organisasi. Kemudian akan mendorong mereka serta mendukung agar tampil lebih baik, lebih sigap, lebih proaktif, dan memberikan peluang kepada mereka untuk bisa mengatur waktu melalui time schedule yang terencana, begitu, yang memungkinkan untuk bisa dijalankan. Selanjutnya sebagai dasar objektivitas untuk mengukur kinerja. Mereka bisa mengukur sendiri kinerjanya. Apakah sudah mencapai standar atau memang harus dikejar karena belum mencapai standar atau sudah melebihi target yang diharapkan. Kemudian mampu memformulasikan tujuan, rencana perbaikan yang dikelola dan dijalankan. Yang nanti pada akhirnya minimal bisa mencapai standar, ya syukur-syukur bisa melebihi standar. Itu manfaat bagi individu. Selanjutnya, tujuan proses manajemen kinerja yang berkesinambungan. Yang pertama, mengatur kinerja dengan lebih terstruktur dan terorganisir. Jadi seperti apa kronologisnya dari mulai perencanaan, tahap implementasi, kemudian bagaimana mengukur untuk melihat kesenjangan, deviasi, sehingga memungkinkan bisa terdeteksi mana yang harus diperbaiki, mana yang harus mendapatkan penanganan karena melebihi batas standar yang telah ditentukan, yang memungkinkan manajemen kinerja ini bisa diatur lebih terstruktur dan terorganisir. Kemudian tujuan berikutnya mengetahui seberapa efektif dan efisien dalam bekerja, apakah secara individu maupun secara tim. Jadi efektif itu arahnya kepada tadi pencapaian standar. Efisien ini berupa berbagai penghematan, baik itu penghematan waktu maupun biaya. Karena penghematan waktu dan biaya ini nanti akan merujuk kepada kemampuan untuk berkompetisi. Kalau barang kita bagus, kemudian harganya tidak terlalu mahal, dan ini sulit untuk dilawan oleh para kompetitor kita. Berarti perusahaan ini sudah mengarah kepada aktivitas yang efektif, efisien dalam berkinerja. Ya. Kemudian menentukan keputusan yang berkaitan dengan kinerja individu dan kinerja kelompok yang tercermin dari setiap bagian. Jadi keputusan itu tentunya akan terus dievaluasi karena satu aktivitas bisa terdiri dari beberapa keputusan. Keputusan awal itu bukan sebuah keputusan awal dan akhir yang tetap, melainkan setelah dievaluasi, kemudian terdeteksi adanya penyimpangan, maka harus dicarikan pengembangan alternatif solusi untuk memperbaikinya dan ditetapkan keputusan berikutnya, yang kesemuanya mengarah kepada perbaikan dari sebuah proses untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Ya. Kemudian meningkatkan kemampuan organisasi secara keseluruhan dengan berbagai perbaikan yang berkesinambungan. Jadi perbaikan itu tidak boleh hanya sekali, dua kali, tapi harus dilakukan secara berkesinambungan. Manusia itu memiliki sifat salah, sifat ceroboh, sifat lalai. Maka dari itu tadi, evaluasi ini bukan hanya di akhir, tapi dari mulai awal, dari mulai masuk ke proses, apalagi akhir ya. Sehingga tadi perbaikan itu berkesinambungan dari sebuah kesadaran untuk mendeteksi ada tidaknya penyimpangan yang memungkinkan tujuan bisa dicapai secara lebih baik.
Kemudian tujuan manajemen kinerja yang terakhir ini mendorong karyawan agar bisa bekerja sesuai dengan prosedur. Bersemangat, produktif, sehingga hasil kerjanya lebih optimal. Jadi prosedur itu ya tahapan sesuai dengan yang ada pada SOP ya, sesuai dengan job description yang memungkinkan prosesnya bisa dijalankan. Kalau ada perkeliruan, penyimpangan bisa segera terdeteksi dan dilakukan tindakan perbaikan sehingga hasil kerjanya bisa lebih optimal. Itu tujuan proses dalam manajemen kinerja ya. Baik, ini ada pandangan dasar sistem manajemen kinerja. Yang pertama, manajemen kinerja dipandang sebagai sebuah model sistem yang terintegratif, berkesinambungan antara satu aspek dengan aspek yang lain. Sehingga keberhasilannya ini ditentukan oleh kolaborasi dari keseluruhan aspek yang ada dalam suatu organisasi. Kita tahu bahwa organisasi ini merupakan sebuah sistem. Dalam sistem ini, di dalamnya terdiri dari sub-subsistem. Masing-masing subsistem atau aspek itu tidak bekerja sendiri-sendiri, melainkan saling berinteraksi, saling ketergantungan, bekerja sama untuk melakukan aktivitas menuju satu kesatuan arah berupa tujuan organisasi yang ada dalam suatu organisasi. Ini kaitannya dengan model sistem yang terintegrasi, saling berkesinambungan. Kemudian pandangan yang kedua dalam sistem manajemen kerja yaitu fokus pada proses dan hasil. Tadi saya sudah menggarisbawahi bahwa kinerja ini bukan hanya melihat hasilnya saja, tapi seperti apa prosesnya. Jadi di sini ditekankan tidak hanya berorientasi pada hasil, itu mengarah kepada pandangan tradisional atau pandangan kuno ya. Anu penting mah hasil we alus, keun proses nama terseok-seok juga. Ya terseok-seok itu supaya lebih mantap dan lebih akurat, ya bagaimana untuk terus disempurnakan kan prosesnya. Nah, makanya di sini ditekankan, tetapi proses menjadi salah satu aspek penunjang yang penting dalam penentuan hasil yang baik. Jangan menyepelekan proses. Buat apa saudara dapat nilai A, tapi prosesnya dapat nyontek, misalkan begitu ya. Makanya proses ini tidak boleh gegabah, karena proses sebetulnya akan menentukan kualitas jangka panjang yang disebut dengan outcome. Jadi manfaat yang ada pada diri kita. Apakah kita termasuk orang yang jujur? Apakah kita yang termasuk orang-orang yang terus menyempurnakan dari waktu ke waktu yang tidak menganggap enteng dari sebuah persoalan satu ke persoalan berikutnya. Ini kaitannya dengan proses ya. Nanti berhubungan dengan bukan hanya output tapi outcome. Kemudian pandangan ketiga, manajemen kinerja mencakup penilaian kinerja secara objektif sesuai dengan sasaran. Jadi sasaran itu tidak lain adalah ukuran-ukuran yang memungkinkan tujuan bisa tercapai. Tiap bagian organisasi yang berkaitan berdampak positif dari penilaian yang terukur dan terstruktur, gitu ya. Jadi manajemen kinerja ya memang harus dievaluasi. Evaluasi itu tidak lain adalah dinilai. Penilaiannya harus objektif sesuai dengan sasaran. Di dalam sasaran itu ada ukuran-ukuran yang bisa dikuantitatifkan yang mengarah kepada kualitas. Berdampak positif dari penilaian yang terstruktur. Kemudian pandangan yang terakhir, keempat, ini manajemen kinerja yang baik mampu menyediakan satu hasil evaluasi kerja yang terukur. Jadi evaluasi itu tidak lain adalah untuk menilai, untuk meyakinkan apa yang sudah dilakukan ini sudah berjalan dengan baik. Kalaupun ada hal-hal yang memang terjadi perkeliruan, ini tidak menjadi sebuah hambatan untuk bisa mencapai tujuan.
Karena apapun tadi sudah ada standarnya, bisa diukur, dan kalau ada penyimpangan, maka ukuran itulah yang akan menginformasikan bahwa ini ada penyimpangan sekian persen misalnya, yang tidak bisa ditolerir, harus mendapatkan tindakan perbaikan agar muara akhir di tujuannya itu betul-betul sesuai dengan harapan. Hasil evaluasi dapat memberikan informasi pada pihak terkait, di atasan maupun bawahan, sebagai umpan balik bahwa ini sudah dijalankan sesuai dengan rencana, prosedur, dan ukuran-ukuran yang harus diperhatikan. Baik, prinsip dasar manajemen kinerja yang menjadi fondasi, kekuatan utama ya. Yang pertama, harus menghargai kejujuran. Kebalikan kejujuran, khianat ya, tidak jujur. Jadi siapapun orang tetap harus dilihat dari kejujurannya. Kalau kita berhubungan dengan orang yang suka berbohong, walaupun mulutnya manis dan mengenakan, tapi pada saat kita tahu mereka itu menyembunyikan apa yang memungkinkan kita tidak suka, tentunya kita akan kecewa. Ya. Makanya kejujuran ini lebih utama. Ya. Sebagai akademisi, sebagai seorang calon intelektual, saudara, jadi jangan mengabaikan kejujuran. Salah itu biasa, dan salah itu bisa diperbaiki. Tapi kalau ketidakjujuran, orang bisa tersilap begitu ya, menganggap kita baik padahal kita tidak baik. Kan? Ini kaitannya dengan kejujuran. Kedepankan pelayanan. Kalau kita bercermin dari agama, jadi orang yang melayani itu yang banyak pahalanya, bukan orang yang dilayani. Kalau kita sebagai orang yang dilayani, kita harus memberikan sesuatu nilai tambah yang lebih baik daripada apa yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Jadi Allah lebih tahu siapa orang yang memberikan manfaat yang lebih banyak. Kemudian tanggung jawab. Orang yang menghindar dari tanggung jawab, biasanya nanti akan tampak, terlihat ya, mencari-cari kambing hitam, mencari alasan. Makanya prinsip dasar dari pondasi manajemen kinerja ini tidak lain, yang pertama kejujuran, yang kedua kita harus menunjukkan bahwa kita ini sebagai pelayan. Baik seorang pemimpin tenaga operasional, tunjukkan aja bahwa servis kita yang terbaik kan begitu untuk orang-orang yang menjadi klien kita, yang menjadi pelanggan kita. Dan kita harus bertanggung jawab apa yang kita lakukan. Kalau ada perkeliruan ya kita akui. Kalau ada kekurangan ya kita minta maaf. Kemudian bahwa melakukan aktivitas ini harus dianggap bukan sebagai sebuah beban yang menghimpit dan memberatkan, tapi harus dilakukan dengan menyenangkan seperti halnya kita bermain. Ya. Kalau saudara misalnya bermain apa ya, congklak, kalau dulu mah sekarang mah nggak ada ya. Bermain game seolah-olah saudara lupa waktu gitu, mengasihkan. Nah, coba kalau itu dialihkan kepada kinerja, menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan berdampak terhadap pencapaian target yang tinggi. Ini menyenangkan. Ini akan lebih baik tuh. Makanya ini harus jadikan fondasi bahwa bekerja itu harus dipersepsikan sebagai aktivitas yang menyenangkan. Kemudian adanya perasaan empati. Jadi pada saat orang rekan sejawat kita ada kesulitan, nah nurani kita tuh harus apa ya? Harus bangkit begitu. Kalau dalam judul skripsi SDM itu ada OCD. Jadi bagaimana sifat-sifat seseorang yang menunjukkan memiliki perasaan empati untuk membantu orang lain, padahal itu bukan tugasnya, kan begitu. Sehingga orang itu merasa dibantu, dimudahkan atas kesediaannya untuk meringankan atau membantu rekan sejawatnya di dalam menghadapi pekerjaan yang memang dirasakan sulit. Nih.
Perasaan empati itu seperti itu ya, bukan karunya baru itu dibantuan begitu. Kalau empati itu begitu melihat ada orang yang kesulitan, ya kita ulurkan tangan. Ini kaitannya dengan prinsip dasar. Karena pada saat kita memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan turunkan untuk bisa memudahkan urusan kita. Untuk membantu kita ya, mungkin sudah menurunkan malaikat kan begitu. Kemudian adanya perumusan tujuan. Jadi tujuan ini hendaknya bisa diukur. Tujuan biasanya antaranya adalah maksud ya. Maksud itu ada maksud, ada tujuan. Jadi dalam pencapaian tujuan itu harus tersandar melalui ukuran-ukuran yang bisa dinilai dan harus dicapai. Makanya kalau dalam penulisan karya ilmiah suka ada yang menyertakan maksud dan tujuan. Jadi ada antara sebelum masuk ke goal kan begitu. Operannya harus kemana? Siapa orang yang pantas untuk dioperin misalnya. Dan dia pasti tembakannya jitu untuk menggolkan menuju sasaran akhir. Konsensus dan kerjasama. Di dalam organisasi tidak ada Superman ya, melainkan super tim. Jadi organisasi bisa sukses, bisa mendapatkan laba yang besar kalau ada kolaborasi antara bagian pemasaran, bagian produksi, bagian keuangan, dan seluruh bagian yang ada di dalamnya untuk bisa berkolaborasi, bersinergi, mencapai tujuan bersama. Dan itu harus berkelanjutan begitu. Buat apa kita hebat hari ini, saat ini, tapi kedepannya bagaimana? Tadi, wa ma ya'mal, apa tadi? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansub wa ila rabbika farghab. Setelah menyelesaikan satu urusan dan urusan itu dianggap berhasil, maka mulailah untuk melaksanakan urusan berikutnya. Allah sudah menggariskan itu. Kalau kita ingin terkategori sebagai orang yang sukses ya. Komunikasi dua arah. Jadi kalau kita menjadi seorang pemimpin jangan ingin didengar saja. Tapi juga harus mau mendengarkan keluhan. Bagaimana kesulitan para bawahan kita. Bagaimana kita memiliki kesanggupan dan memiliki kepantasan untuk menjadi rujukan tempat bertanya. Makanya harus dilakukan komunikasi dua arah yang memungkinkan akan melahirkan solusi dari setiap persoalan yang ada, utamanya yang dihadapi oleh para bawahan. Sehingga memungkinkan tadi apa yang kita instruksikan, apa yang kita arahkan, apa yang kita jadikan dasar untuk memberikan petunjuk ahli, ini akan mendapatkan umpan balik. Apa yang kita instruksikan itu dipahami nggak oleh mereka? Kalau tidak dipahami kan mereka akan bertanya. Dan pertanyaan mereka ini sebagai refleksi apa yang disampaikan mungkin saja kurang rinci, kurang jelas, kurang tegas, kurang bisa dipahami. Jadi manajemen kinerja akan menjadi kokoh, menjadi fondasi tatkala tadi seorang pimpinan mendapatkan umpan balik. Apakah dalam pelaksanaannya berupa masalah atau nanti dalam hasilnya sudah mencapai standar yang diinginkan atau tidak. Ini akan menjadikan dasar refleksi dari umpan balik. Baik, ini tahapannya ya. Proses manajemen kinerja. Yang pertama ada input, atau kalau di bahasa Indonesia kan memasukkan. Jadi input itu terdiri dari faktor-faktor produksi, atau sumber-sumber ekonomi, atau dulu mah dikenal dengan istilah 4M. Dan sekarang bukan hanya 4M, bisa 5M, 6M, 7M, sampai ada 8M. Terserahlah. Yang penting itu sumber-sumber ekonomi ya, atau faktor-faktor produksi. Jadi manajemen kinerja itu diawali bagaimana kita mencari sampai mendapatkan sumber daya yang ada di dalam organisasi ini merupakan sumber daya yang pilihannya, yang terbaik. Yang pertama, sumber daya yang paling penting adalah sumber daya manusia. Karena manusia adalah inspirator. Ya.
pemikir, pencetus ide, dan dia akan melahirkan berbagai konsep yang akan bisa dijadikan terobosan untuk menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian. Jadi melalui ide-ide yang cemerlang, yang sudah mengantisipasi berbagai peluang dan tantangan di masa yang akan datang, maka manusia ini akan menjadi sumber daya utama dan pertama. Kemudian manusia itu akan bisa merealisasikan apa yang menjadi idenya tatkala didukung oleh modal. Utamanya uang, ya. Jadi kalau saudara punya konsep, punya terobosan untuk melakukan aktivitas bisnis, memiliki perencanaan yang hebat, kalau saudara tidak punya modal, apakah bisa jalan? Nah, makanya yang kedua, sumber daya ini adalah modal berupa uang, ya. Atau yang pertama men, yang kedua money, ya, atau uang. Uang ini digambarkan seperti darah yang mengalir dalam tubuh manusia. Kalau manusia tidak mengalir darahnya, ya mati kan begitu. Bahkan yang tidak ada darahnya berarti bukan manusia, itu mah mayat. Demikian juga perusahaan. Jadi perusahaan itu kalau tidak punya modal, kalau tidak punya uang, ya perusahaannya tidak hidup, begitu, alias mati. Kemudian yang ketiga adalah material. Material itu bahan utama, ya, bahan baku. Jadi apa yang mau diproses? Tidak boleh sembarangan untuk mendapatkan material. Ada supplier yang menawarkan dengan harga yang murah. Ya, biasanya harga yang murah itu identik dengan kualitas. Harga yang tinggi itu secara umum kualitasnya bagus. Karena perusahaan harus melakukan efisiensi dan mengarah efektivitas, artinya kualitasnya harus bagus. Tetapi harganya tidak boleh mahal. Karena nanti akan merefleksikan kita bisa menekan harga pokok penjualan enggak. Yang menunjukkan seluruh totalitas biaya yang dikeluarkan untuk membuat sebuah produk itu. Yang nantinya ini harus lebih murah dibandingkan dengan produk substitusi buatan kompetitor. Kompetitor itu adalah pesaing kita yang bergerak sama, melakukan aktivitas yang sama, menghasilkan barang atau jasa yang sama. Semakin banyak kompetitor, maka kita akan semakin memacu usaha kita untuk melakukan efisiensi dan efektivitas, ya, supaya nanti hasilnya bisa produktif. Produktif itu ada nilai tambah yang memungkinkan produk kita memiliki keunggulan di dalam bersaing. Keunggulan itu ada keunggulan komparatif, ada keunggulan kompetitif. Keunggulan komparatif itu hanya bisa ditujukan dari segi wujud fisik, ya, kemewahan, bagus, dan seterusnya. Kompetitif ini ada sebuah nilai yang memang menunjukkan bahwa kita yang terbaik segala-galanya, begitu, dibandingkan dengan kompetitor. Ini kaitannya dengan keunggulan bersaing, ya. Jadi kalau kita memiliki keunggulan bersaing, kompetitor bingung, begitu. Ini gimana sih orang bisa membuat barang berkualitas seperti ini dengan harga yang murah, begitu, dibandingkan dengan yang bisa dibuat oleh mereka. Nah, kemudian berbagai peralatan dan teknologi yang digunakan. Sekarang kan teknologi digital menjadi sebuah keharusan, ya, yang memungkinkan semua aktivitas bisa dijalankan tadi mengarah kepada efisien, efektif, hasilnya bagus, kemudian biayanya relatif lebih murah. Tentunya metode ini juga akan diringankan dan mekanisme kalau kita sudah menggunakan berbagai peralatan yang canggih. Ini kaitannya dengan input atau masukan dalam sebuah proses manajemen kinerja. Setelah memiliki sumber daya yang memadai, yang akan digunakan sebagai input atau masukan, maka tahap selanjutnya adalah bagaimana sumber daya yang dimiliki ini ditransformasi, diolah menjadi sebuah proses, ya. Yang pertama dalam proses itu merencanakan tujuan yang diharapkan. Bagaimana agar sumber daya yang dimiliki ini betul-betul bisa dimanfaatkan dengan lebih baik melalui
perencanaan. Perencanaan itu tidak lain menentukan tujuan, kan? Hasil akhir yang ingin dicapai dan bagaimana untuk mencapainya melalui tahapan kegiatan. Kemudian perencanaan ini nanti bisa dijalankan tatkala didukung oleh sumber daya yang dimiliki tadi, yang sudah disebutkan ya. Baik itu money, material, metode. Nah, ini sumber daya. Jadi mengalokasikan sumber daya dan kegiatan yang diperlukan. Kemudian dilaksanakan dan diukur, dilaksanakan, dimonitor, diukur seperti apa kemajuannya. Kalau diukur kan dibandingkan tuh antara yang dijalankan dengan apa yang distandarkan. Standar itu bisa berupa job description ya. Seperti apa alurnya? Apakah melakukan sesuai dengan alur itu? Enggak. Kalau ada penyimpangan, berapa besar penyimpangannya? Masih dalam batas toleransi atau sudah keluar dari toleransi sehingga harus dilakukan penghentian dan tindakan perbaikan, kan begitu. Itu pelaksanaan dimonitor dengan cara diukur untuk melihat perkembangan kemajuannya. Setelah dilakukan itu, ditinjau kembali begitu. Dikhawatirkan masih ada kekurangan. Dikoreksi, kemudian dilakukan langkah-langkah yang diperlukan. Jadi kalau ada penyimpangan dan terdeteksi di awal-awal penyimpangan sebelum penyimpangannya lebih besar, maka ini hal yang lebih baik begitu. Sehingga memungkinkan perusahaan bisa menentukan deviasinya masih dalam batas toleransi atau sudah melebihi batas toleransi. Kalau melebihi tentunya harus ada tindakan koreksi ya, untuk menentukan langkah-langkah dalam perbaikan. Dijalankan secara transparan. Tidak boleh ada yang tertutup, melainkan harus terbuka ya. Transparan itu tampak, jelas. Pada saat ada tindakan perbaikan, kenapa dilakukan itu? Padahal kan tindakan perbaikan itu konsekuensinya biaya. Daripada tidak terpakai, ya lebih baik kita berkorban untuk mengeluarkan biaya dalam rangka perbaikan. Dan itu harus transparan. Dan nanti dijadikan sebagai dasar evaluasi agar tidak melakukan kesalahan berikutnya untuk kesalahan yang sama. Karena itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak efisien ya. Jadi orang kalau melakukan kesalahan yang kedua kalinya, padahal kesalahan itu sudah dilakukan sebelumnya. Nah, manusia itu tergolong sebagai manusia yang tidak berpikir. Jadi manusia yang rugi ya. Dijalankan secara transparan maksudnya akan dijadikan catatan penting supaya tidak dilakukan kesalahan-kesalahan yang berikutnya untuk kedua kalinya dengan kesalahan yang sama. Terutama terhadap orang yang terpengaruh oleh keputusan yang timbul dari orang tersebut. Jadi nggak usah malu kalau kita melakukan kesalahan. Tinggal diakui dan bersedia untuk memperbaiki. Toh manusia tidak seperti dewa katanya, kata orang lain. Nggak tahu ada dewa atau enggak ya. Mungkin ukuran dalam Islam itu orang sufi ya, sudah tidak melakukan dosa lagi. Tapi sekalipun dia sufi, tetap saja biasanya tidak sempurna ya, ada kekurangan. Dan orang yang baik itu bukan berarti orang yang tidak tampak dosanya, karena manusia itu bukan malaikat ya, punya nafsu. Kiai misalnya, Habib, ya dia punya kesalahan. Nabi itu tidak punya kesalahan karena dia dimaksum dan terus dipantau, kalau melakukan kesalahan ditegur langsung oleh Allah melalui wahyu ya. Jadi Nabi dengan manusia biasa beda. Kalau manusia nggak boleh menganggap dirinya sudah suci ya, karena manusia pasti punya kealpaan, punya kekurangan. Kalau ada yang mengoreksi, koreksi membangun, ya kita harus legowo untuk mengakui dan bersedia memperbaiki. Baik, tadi ada masukan, ada proses, dan ada output atau disebutnya keluaran. Nanti setelah keluaran ada
outcome, manfaat ya. Dan terakhir ada feedback, umpan balik untuk penyempurnaan. Baik dari perencanaan tadi, masukannya seperti apa yang harus diperbaiki, prosesnya seperti apa, berbagai kelemahan mana yang harus disempurnakan dan seterusnya. Makanya 5 langkah ini dalam proses manajemen kinerja harus dijalankan ya. Nah, kita masuk ke output. Jadi output itu ya keluaran ya, merupakan hasil langsung dari kinerja organisasi. Baik dalam bentuk barang maupun jasa, tergantung dari perusahaannya ini. Perusahaan penghasil barang atau jasa. Jadi barang itu yang jelas ada wujudnya ya. Nanti bentuk kepemilikannya bisa dilihat, bisa dipegang, dan bisa dibawa kemana-mana. Sementara jasa akan berupa manfaat yang didapatkan, yang bisa dirasakan, hanya bisa dirasakan. Kalau saya bawa mobil ke bengkel, karena merasa mobil ini sudah tidak nyaman, kalau dibawa di jalan tol suka ada gerebet, bahasa Sunda, gerebet bahasa Indonesianya apa? Atau misalnya tidak bisa diajak lari di atas 120 km per jam, nah ini menunjukkan adanya masalah. Begitu masuk ke bengkel, di tune up, dibersihkan tadi ke injectionnya dan lain sebagainya, saringan olinya diganti, Nah, setelah itu saya bawa lagi mobil tersebut ke jalan tol, ternyata enak gitu dikendarain. Tidak ada lagi gerebet tadi, tidak ada lagi sumbatan-sumbatan kalau saya tancap gas bisa sampai 140-150 km per jam kalau ada keberaniannya. Itu jasa tuh yang hanya bisa dirasakan manfaatnya. Baik, selanjutnya hasil kerja yang dicapai organisasi harus bisa dibandingkan dengan tujuan. Jadi seperti apa outputnya, apakah sesuai dengan target-target yang menjadi dasar untuk apakah tujuan ini berhasil atau tidak begitu. Itu dibandingkan lagi ya. Tujuan yang diharapkan. Jadi output atau keluaran ini memungkinkan hasilnya bisa lebih besar di atas standar atau lebih kecil di bawah standar. Dan ini yang akan menunjukkan apakah tujuan itu bisa dikatakan sukses, berhasil dengan gemilang, atau ada beberapa catatan yang kemudian untuk pelaksanaan berikutnya harus menjadi dasar perbaikan ya dari sesuatu yang belum bisa dicapai. Kemudian tadi ada manfaat atau outcome. Jadi dampak dari hasil kinerja dapat bersifat positif bagi organisasi, misalnya karena keberhasilan seseorang mewujudkan prestasinya berdampak meningkatkan motivasi sehingga semakin meningkatkan kinerja organisasi. Jadi keberhasilan organisasi ini dan akan diikuti oleh berbagai program untuk memberikan reward gitu ya. Karena biasanya organisasi yang mendapatkan keuntungan melebihi target yang ditentukan, nah kelebihannya ini akan dibagikan utamanya kepada mereka-mereka yang mampu bekerja di atas standar berupa bonus, bisa berupa finansial ataupun non finansial. Kalau finansial jelas dalam bentuk uangnya ya, didasarkan atas prestasi yang dia hasilkan. Tapi kalau non finansial, misalnya diberikan perjalanan tiket untuk wisata ke Sydney misalnya, atau ke Singapura, atau ke Perancis dan seterusnya. Itu perusahaan banyak yang melakukan hal ini dan nanti akan bisa dijadikan dasar untuk meningkatkan motivasi dalam kinerja berikutnya. Siapa yang berprestasi, mereka akan mendapatkan reward berupa finansial maupun non finansial. Nah, feedback ini tidak kalah pentingnya karena apa yang dilakukan biasanya tidak langsung berhasil ya 100%. Jadi pertama-tama ya kalaupun mencapai 80% itu sudah bagus untuk tahap awal ya. Karena yang namanya proses dari waktu ke waktu itu kan
seharusnya menunjukkan adanya perbaikan. Membutuhkan informasi bagaimana meningkatkan kualitas kerja sehingga mendekati hasil yang diharapkan. Kalau kita dengar visi itu kan mimpi, harapan yang paling indah di masa yang akan datang. Dan harapan yang indah itu akan memang sulit untuk terrealisasi 100%. Minimal mendekati itu juga sudah hebat. Tapi aktivitas dari waktu ke waktu harus bisa menunjukkan aktivitas yang lebih baik, ya, sehingga memungkinkan visi itu bisa diperoleh. Minimal mendekati 100%. Jadi silahkan gantungkan cita-citamu setinggi langit dengan ikhtiar yang kuat, begitu ya, yang memungkinkan untuk bisa tercapai. Sehingga apa yang kita lakukan ini menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Nah, ini siklus manajemen kinerja secara sederhana kalau digambarkan ya seperti ini. Sederhana pisan ya. Rencana berupa konsep logis tertulis tentang apa yang ingin dicapai dan bagaimana untuk mencapainya, yang akan dijadikan sebagai pedoman untuk menuntun langkah-langkah atau tindakan. Yang kedua, tindakan. Implementasi dari sebuah perencanaan. Apa yang dilakukan ini harus dideteksi, dimonitor. Karena tadi tidak ada sesuatu yang langsung sempurna. Pasti ada berbagai perkeliruan, penyimpangan. Nah, monitor ini diharapkan bisa dijadikan dasar untuk melihat ada tidaknya penyimpangan. Kalau penyimpangannya melebihi batas toleransi yang ditentukan, maka harus dijadikan dasar untuk tindakan perbaikan. Dan ini akan dievaluasi dari awal sampai akhir berupa review, ya. Bagaimana nanti bahwa perencanaan ini bisa direalisasikan sesuai dengan apa yang diprogramkan untuk mencapai tujuan yang diharapkan atau seperti apa. Itu adanya di review atau evaluasi akhir, ya. Jadi gambar keseluruhan dari proses manajemen kinerja. Ini didapatkan dari Deming yang menyampaikan adalah Armstrong. Kemudian dikutip lagi oleh orang kita, ya, Wibowo 2017. Baik, terakhir ini hasil manajemen kinerja. Yang pertama, tujuan yang jelas dan proses yang benar untuk mengidentifikasi, mengukur, dan membahas serta mengembangkan tujuan. Diharapkan seperti itu tuh hasil manajemen kinerja ini melahirkan konsepan-konsepan tentang manajemen kinerja yang menunjukkan konsepan yang jelas tujuannya, begitu. Prosesnya yang betul-betul berurut, kronologisnya bagus, yang memungkinkan mampu mengidentifikasi dan mampu mengukur dan dapat dibahas untuk pengembangan tujuan yang lebih baik lagi ke depan. Kemudian yang kedua, integrasi, kolaborasi, sinergisitas, gitu ya. Antara tujuan secara luas yang dibuat oleh manajemen dengan tujuan masing-masing bagian ataupun masing-masing pekerja. Jadi tadi kolaborasi, integrasi, manajemen by objektif itu apa yang diinginkan oleh pimpinan ini harus ditularkan ke bawahan yang levelnya di bawah setingkat, terus ke level-level yang lebih bawah lagi, sehingga nanti akan terjadi keselarasan secara luas yang dibuat oleh manajemen antara tujuan individu dengan tujuan organisasi secara keseluruhan. Kejelasan yang lebih baik mengenai aspirasi dan tujuan organisasi. Apa yang diinginkan oleh bawahan bisa didengar oleh atasan. Ada bottom up, ada top down. Jadi tidak ada yang lebih baik, melainkan terus dievaluasi mana yang paling memungkinkan didasarkan atas situasi dan kondisi. Sehingga berbagai aspirasi yang ada dari bawah, bottom up, itu didengar oleh pihak-pihak pimpinan yang akan dijadikan dasar untuk mengevaluasi dan perbaikan dari manajemen kinerja berikutnya. Pengembangan lingkungan yang lebih terbuka. Jadi transparansi merupakan cikal bakal untuk bisa dijadikan dasar sebagai pelajaran
Tidak ada yang ditutup-tutupi, apalagi disembunyikan. Sehingga memungkinkan satu kejadian ini bisa dijadikan pelajaran untuk generasi berikutnya. Gitu. Sehingga memungkinkan akan terus bisa dikembangkan menjadi lingkungan yang terbuka. Perusahaan dapat mencapai hasil diinginkan. Nah, upaya ikhtiar yang optimal ini memungkinkan kita akan mendapatkan hasil yang diinginkan. Sehingga masing-masing individu, kelompok, maupun organisasi secara keseluruhan ini harus continuous improvement, melakukan pengembangan secara berkesinambungan. Demikian materi yang kita bisa bahas pada hari ini. Mohon maaf ini rada lelet sedikit ya. Silahkan ada yang on cam dulu. Agung, Ya, barusan Pak. barusan terpental nggak saya? Enggak. Oh, Tapi enggak. tadi rada nge-lag tadi. Diam sebentar, terus langsung biasa lagi. Oh iya iya. Iya. Mohon maaf ini sinyalnya kayaknya. Jadi itu materi minggu kelima ya terkait dengan proses manajemen kinerja yang berkesinambungan. Sekarang belum jam 9, masih ada waktu kita untuk berinteraksi ya, diskusi. Siapa saja yang mau menyampaikan, baik itu pertanyaan, mau menyampaikan opini, mau yang penting menyampaikan aja lah. Kita belajar berinteraksi ya. Insya Allah. Mau dimulai dari Agung boleh, mau dari Ina atau Ina Kautsar juga boleh. Nikmat yang banyak itu Kautsar itu. Ini mah Muhammad Kautsar ya. Valeriana Aprilia. Silakan mau dari siapa? Dini. Ada yang mau disampaikan? Agung aja mungkin, Pak, yang tadi. Ya, boleh. Kan, ya langsung. Kan tadi salah satu prinsip itu kan yang adanya perasaan empati ya, Pak. Ya, Sedangkan kalau misalnya kita empati itu kadang disalahgunakan baik oleh perusahaannya maupun oleh pegawainya. Maksud Agung maupun disalahgunakan baik oleh pimpinan ataupun oleh pegawainya, sehingga mau yang Agung tanyain itu bagaimana empati yang baik itu seperti apa batas-batasannya agar tidak merugikan perusahaan atau juga tidak disalahgunakan oleh perusahaan untuk menggunakan memanfaatkan pegawainya semena-mena gitu. Maksud Agung gitu. ya, baik Kang Agung. Saya kurang bisa menangkap terkait dengan rasa empati yang disalahgunakan. Tapi perlu saya garis bawahi antara empati dengan simpati ya, itu berbeda. Kalau simpati itu bisa saja hanya dengan perkataan. Kita melihat orang lain yang kesulitan, terus lisan kita terlontar, aduh kasihan ya, kamu nggak bisa melakukan itu ya. Sayang, saya nggak ada waktu untuk membantu kamu karena saya juga sibuk nih banyak pekerjaan. Itu mas simpati. Tapi kalau empati, dia berbicara itu, tapi dia juga menyempatkan diri untuk membantu begitu. Bersedia untuk mengelurkan pikiran dan tenaganya dalam meringankan, memberikan solusi untuk temannya itu. Itu empati ya. Kalau kita misalnya melihat pemulung
kemudian buka-buka tong sampah, ada kue yang masih terbungkus, walaupun sudah tidak layak pakai, dia ambil, kemudian dia makan. Kita kan bukan hanya, Pak, jangan dimakan, itu kan sudah kadaluarsa, nanti sakit perut. Nah, kalau empati itu, Bapak, itu makanan kan sudah kadaluarsa. Kalau Bapak ingin roti yang masih bagus, ini beli, saya kasih uangnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Makanya dalam judul manajemen sumber daya manusia itu ada judul terkait dengan OCB, Organization Citizen Behavior. Nah, kalau diterjemahkan ya kurang lebih seperti itu. Kesanggupan karyawan untuk membantu teman sejawatnya di dalam meringankan kesulitannya, utamanya terkait dengan penyelesaian, menjalankan aktivitas pekerjaannya, dia ada kesanggupan begitu untuk menyisihkan waktu, pikiran, dan tenaganya dalam meringankan urusan teman sejawat. Itu empati. Kalau digambarkan secara lebih jelas dan menggunakan contoh, kurang lebih seperti itu, Agung. Nah, yang Agung maksudkan menyalahgunakan empati itu ke arah mana? Misalnya seorang pimpinan atau seorang karyawan yang ingin membantu teman sejawatnya. Dan organisasi memang membutuhkan orang-orang seperti itu ya. Ya. Nggak Sebagai maksud Agung, ya kan ada yang misalnya perusahaan udah berempati tapi malah dijadikan alasan untuk berleha-leha. Nah, oh seperti iya, itu oleh pegawai. Ya, jadi empati yang batasan empati biar tidak merugikan perusahaan itu kayak kayak gimana gitu, Pak. ya bagus Gung. Nah saya baru terbuka tuh. Ada istilah kasih sayang itu bagaikan bumerang gitu ya. Kalau seorang ayah terus membantu anaknya, dia tidak menyadari begitu bahwa anaknya itu eh, perlu belajar begitu untuk menyadari bahwa dirinya punya potensi, sehingga memiliki kesanggupan untuk mengatasi berbagai persoalan pribadinya tanpa mengandalkan uluran bantuan dari ayahnya, apalagi terus-terusan kan gitu. Nanti dikhawatirkan anak ini menjadi mandul peran begitu. Dia tidak menyadari bahwa dirinya punya kemampuan dan kesanggupan untuk menyelesaikan masalah di dalam menghadapi kehidupan. Ya buah si malakama sih. Yang namanya ayah itu siapa yang tidak sayang terhadap anak. Karena seorang anak ada yang memang sangat ketergantungan terhadap orang tua. Bukan begitu ya Agung ya? Memang ada batasan-batasan yang sulit untuk eh, dipecahkan. Karena yang namanya kasih sayang itu ya tidak bisa dirasionalkan. Subjektif sifatnya. Ada yang mengatakan kasih sayang itu bagaikan bumerang. Pada saat kita menolong, jadi apa yang kita lakukan itu membuat dia itu semakin tidak mampu begitu, karena terus-terusan ingin dibantu. Pada saat dia tergantung kepada bantuan itu, maka dalam kurun waktu tertentu dia akan tergantung kepada ingin dibantu. Saya paham tuh. Barangkali teman-teman di sini ada yang mau apa ya, sumbang pemikiran begitu. Apa yang ditanyakan oleh Agung ini memang perlu mendapatkan tanggapan supaya orang yang dibantu itu menjadi tidak ketagihan, supaya orang yang dibantu itu menjadi sadar, malu hati bahwa dirinya juga harus menunjukkan kemampuan untuk berikutnya. Dalam agama, meminta-minta itu hukumnya haram ya, karena meminta-minta dengan menunjukkan roman yang perlu dikasihani itu sebetulnya dia sedang mengoyak, merontokkan kehormatan dan harga dirinya. Coba aja kita lihat Baramain di perempatan-perempatan lampu merah. Dia memelas, Neng, kasihan Neng, Den, saya sudah tidak makan 2 hari, ala kadarnya tolong saya. Apakah dia punya kehormatan? Padahal lihat fisiknya sehat kan begitu. Lihat badannya gemuk kan. Daripada meminta-minta, dalam hadis yang disampaikan bahwa mencari kayu bakar, mengikatnya dan menjualnya di pasar itu lebih menunjukkan harga diri dan kehormatan.
dibandingkan dia meminta-minta. Kalau sekali mungkin karena kita memang sakit, tidak sempat untuk banyak belajar, dibantu. Tapi jangan harap untuk kedua kalinya orang senang membantu kita. Jadi sekali mungkin diberi, kan begitu. Bahkan sedekah pun jangan menunjukkan bahwa orang lain itu kita yang memberi. Dan sehingga dia berharap dan ketergantungan terhadap kita. Kalau bisa mah sembunyi aja. Atau menyuruh orang, ini kasihkan ke orang itu tuh yang mungkin tidak punya beras, sudah 1 hari kemarin tidak makan. Tapi jangan tunjukkan itu dari kita. Nanti dia ketergantungan sama kita dan berani meminta. Bukan berarti pelit ya, tapi usahakan pada saat kita memberi, tapi juga ada unsur mendidik. Pada saat kita memberikan solusi dan membantu, ada juga unsur mendidik. Supaya orang itu tidak ketergantungan dan dia harus menyadari bahwa dirinya punya potensi untuk memecahkan persoalan tanpa mengandalkan bantuan orang lain secara terus-menerus. Itu Agung ya. Insya Allah tuh pertanyaan Agung ini akan menginspirasi kita, saya, dan rekan-rekan yang lain. Bahwa berharaplah hanya kepada Allah. Jangan meminta kepada selain Allah. Karena meminta kepada orang lain, itu sekali ngasih. Kedua kali dia melecehkan. Ketiga kali mungkin meninggalkan kita. Kita punya sahabat, jangan sekali-kali kita tergantung sama sahabat. Pada saat sahabat kita memberikan kontribusi, meringankan urusan kita, kita segera balas apa yang pantas untuk membalas hutang budi kita. Lebih baik kita ikhtiar sendiri. Walaupun namanya persahabatan itu kan saling membutuhkan ya. Pada saat saling membutuhkan, take and give itu yang seimbang, yang bagus itu. Dia memberi ya kita menerima. Pada saat lain kita yang memberi, dia yang menerima. Sehingga persahabatan itu akan bisa terjalin dalam kurun waktu yang lama. Kalau sahabat hanya sehari 2 hari, ya jelas salah satu pihak merasa dirugikan. Nanti pun begitu ya, bermitra di kantor. Suami istri juga seperti itu. Kalau suami menafkahi ya, dia berharap bahwa istrinya bisa melayani dengan hati, dengan ketulusan, keikhlasan. Karena tugas suami itu mencari nafkah. Tugas istri ya menciptakan rumah surga bagi para penghuninya. Mengurus suami dan anak-anaknya dan perawat rumah. Sehingga rumahnya menjadi rumah surga, ya, rumah idaman bagi seluruh penghuni. Dengan kelembutan, kasih sayang, perhatian. Nah, itu daya tarik seorang wanita. Ya, terima kasih Kang Agung. Mau Peleriana? Kayaknya Peleriana ada yang mau ditanyakan ya. Kelihatan dari semangatnya nih. Silakan. Ini sih Pak, kan tadi di bagian proses manajemen kinerja ya Pak. Ya. Kan ada prinsipnya, di prosesnya tuh ada poin terbuka. Terus kalau misalnya si prosesnya itu nggak terbuka nih Pak, efeknya tuh kayak gimana gitu. Masih agak bingung di situ. Terima kasih Pak. Ya, Mangga. Jadi secara umum, manusia itu kan tidak mau terlihat kekurangannya, ya. Tidak mau apalagi terbongkar aibnya, karena tidak semua manusia itu baik. Kan ada juga orang yang sengaja begitu ingin membukakan kelemahan orang. Itu dalam kehidupan. Tapi tetap yang namanya kejujuran, keterbukaan, itu kalau dibandingkan dengan perselingkuhan, menutup-nutup diri, khianat, ini lebih baik gitu. Dengan berbagai pertimbangan. Ya. Jadi saya menangkap apa yang Peleriana sampaikan, ada kekhawatiran bahwa keterbukaan ini tidak selamanya akan menimbulkan kebaikan. Dan secara umum manusia itu inginnya menutupi apa yang menjadi kekurangan atau kelemahan dirinya. Ini ada hadis yang bertolak belakang. Di satu sisi kita harus menyembunyikan, menutupi aib pribadi,
aib orang lain, bahkan aib pribadi. Di sisi lain, kalau kita berhadapan dengan sebuah pengadilan yang akan memproses sebuah hukuman yang adil, itu tidak boleh ada yang disembunyikan, gitu ya. Proses jalannya, kronologisnya harus dijelaskan dengan sebenar-benarnya. Bahkan karena lidah ini tidak bertulang, jadi tidak hanya membutuhkan ucapan, tapi sok tunjukkan fakta-fakta, data-data yang menunjukkan bahwa apa yang engkau katakan itu ada buktinya. Demikian juga dalam penelitian. Sebagai seorang calon intelektual, maka di akhir masa studinya harus membuat karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Dalam skripsi, itu kode etiknya tidak boleh berbohong. Jadi meneliti itu boleh salah, tapi tidak boleh berbohong. Karena pada saat kita menarasikan berbagai permasalahan yang ada di bab 2, untuk mengungkapkan kenapa variabel itu dijadikan judul, kita harus bisa menunjukkan secara faktual, data real di lapangan, bahwa ini tidak diada-ada, tidak dilebihkan, dan tidak dikurangkan. Dan ini menunjukkan masalah. Kalau dibiarkan, ini akan menjadi sesuatu yang merugikan bagi perusahaan. Nah, tunjukkan faktanya. Kalau faktanya tidak ditunjukkan, tadi nanti kebenarannya diragukan. Orang menganggap kita berbohong. Begitu. Misalnya kinerja perusahaan selama 3 tahun berturut-turut mengalami penurunan. Sok tunjukkan mana buktinya. Begitu. Ada enggak misalnya laporan rugi laba 3 tahun terakhir? Apakah betul penurunan itu disebabkan oleh kinerja karyawan yang semakin memburuk? Mana hasil penelitian awalnya atau survei awalnya? Indikator kinerja itu apa? Tadi yang sudah disebutkan, ada kuantitas, kualitas. Nah, bagaimana respon menjawab dari pernyataan atau kuesioner yang kita bagikan? Apakah rata-rata dari kinerja itu menunjukkan rata-rata yang menunjukkan kinerja yang bermasalah atau belum optimal atau seperti apa? Itu data faktual ya, baik itu data apa disebutnya tuh data primer maupun sekunder. Data primer itu yang langsung ditanyakan kan begitu. Data sekunder itu data yang didapatkan dari catatan-catatan yang bisa diambil dari laporan perusahaan. Contohnya tadi laporan rugi laba misalnya. Kalau data primer adalah data yang langsung ditanyakan, baik itu melalui wawancara maupun dengan membagikan kuesioner berupa pertanyaan tertulis yang jawabannya sudah disediakan alternatifnya dari mulai sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Titik sentral pertanyaannya. Jadi memang terbuka ini lebih bagus ya. Tapi ada kekhawatiran nanti dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang membenci kita. Ini akan dijadikan dasar untuk menyerang dan membongkar aib kita. Itu gambarannya Pak Liriana. Nah, titik tekan yang ingin ditanyakan apa nih? Silahkan Pak. Jadi kan kalau terbuka ya kata kayak Bapak tadi bilang ya, takut dimanfaatin sama orang. Nah, terus kalau misalnya kita tuh udah nggak terbuka nih, terus misalnya kita berarti kan nutupin aib kita juga ya Pak. Terus kalau misalnya rekan atau atasan atau rekan kita tuh tetap nekanin kita tuh harus jujur, terus harus ngebuka, tapi kita tetap nutup gitu Pak, nggak terbuka. Terus yang harus dilakuin sama kita tuh apa gitu? Yang saya bingungin tuh kayaknya di situnya deh Pak, seperti itu. Ya, pasti di benak rekan-rekan yang lain juga seperti itu ya. Baik, begini aja. Urusan itu ada yang sifatnya pribadi, ada yang sifatnya umum ya. Taruhlah misalnya sifat pribadi itu masa lalu kita ya. Manusia itu kan tidak terlepas dari aib dan dosa ya. Misalnya bagaimana kita semasa SMA,
pacaran kita seperti apa. Itu jangan dibongkar, begitu masa lalu itu memang tidak bisa kita perbaiki, karena itu sudah terjadi di masa lalu. Yang harus kita lakukan, tutup, rahasiakan, perbanyak tobat, dan perbanyak amal soleh. Itu ya. Kalau di perusahaan, ini kan kerja. Kerja itu tidak ada yang, tadi, di perusahaan itu kan tidak ada yang Superman, tapi super team tadi. Artinya proses dijalankan, kemudian standarnya berupa SOP atau job description, perkeliruan itu mungkin saja ada salah penafsiran dari SOP atau job desk sehingga timbul penyimpangan perkeliruan. Dan itu catatannya tidak boleh direkayasa. Jadi harus seutuhnya. Dan akan dijadikan dasar cerminan supaya pekerjaan berikutnya tidak boleh mengulangi kesalahan yang serupa. Nanti tindak lanjutnya, apakah memperbaiki job desk atau SOP ini supaya lebih jelas, sehingga tidak terjadi kesalahan penafsiran. Kalau ada kesalahan penafsiran, memungkinkan di dalam pelaksanaannya, ya tadi akan terjadi penyimpangan. Gitu. Jadi dasar untuk perbaikan itu, apa faktor penyebabnya? Job desk yang tidak jelas. Sehingga menimbulkan kesalahan di dalam penafsiran, yang memungkinkan pekerjaan ini dituntun ke arah yang tidak seharusnya. Kan begitu. Itu mah kan bukan pribadi ya, bukan masa lalu kita. Nah, kalau hal-hal itu ditutup-tutupi, bahaya ini. Tidak akan bisa menjadi organisasi ini lebih baik ke depan. Nah, hal-hal yang tadi, bagaimana masalah pribadi tidak boleh dibuka, apalagi dibongkar, karena itu menyangkut privasi. Dan Allah juga Maha Pemaaf. Tidak ada manusia yang tidak punya salah. Tidak ada manusia yang tidak punya aib. Semua manusia pernah melakukan kesalahan. Semua manusia punya aib. Allah mengatakan tutup. Jangan membongkar aibmu. Tapi kita lihat orang yang mabok, gitu ya. Orang yang tidak sadar, dia suka membongkar aibnya sendiri. Makanya Allah melarang, jangan engkau meminum khamar. Karena meminum khamar ini akan menimbulkan kejahatan berikutnya. Dia akan membongkar aib sendiri. Dia akan melakukan sesuatu yang tidak disadari. Membunuh, memperkosa, dan seterusnya. Itu dari khamar. Jadi dosa yang paling besar itu adalah minum minuman keras yang akan membutakan akalnya untuk tidak bisa membedakan yang baik dan yang benar. Nah, kalau yang ditanyakan Peridiana, nah kita dipilah ya. Jadi antara kesalahan aib pribadi dengan kesalahan yang terkait dengan masalah kinerja yang akan sangat konstruktif untuk membangun bagaimana kita bisa memperbaiki supaya mampu menafsirkan job desk atau dari pihak manajer perusahaan untuk menyempurnakan supaya SOP atau job description ini nanti tidak ada kesalahan penafsiran oleh para karyawan tenaga operasional. Kayaknya cukup jelas ya, Peliriana. Ya, memang itu harus Alhamdulillah jelas, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. Sama-sama, Peliriana. Alhamdulillah ya, dua penanya ini luar biasa, akan memberikan inspirasi kepada yang lain. Cuman saya heran nih, 19 orang yang tetap bertahan. Saya harapkan saudara juga tidak boleh nih berbohong. Saudara ngisi absen, saudara tidak hadir, atau saudara cantumkan namanya, tapi tidak mengikuti perkuliahan. Ini berbohong ya. Tidak jujur atau khianat. Padahal saudara juga membutuhkan nilai dari saya. Kalau saya dihianati, dibohongi, apakah saya bersedia membantu saudara? Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi biasanya orang yang dihianati, orang yang dibohongi, itu cenderung tidak mau membantu. Ya. Saudara punya pacar saudara mengkhianati, di depan aja mengatakan cinta, tapi di belakang dia bermanis-manis mulut kepada wanita yang lain. Saudara nanti mau nggak menolong dia? Mau nggak memberikan cinta saudara ke dia yang suka mengkhianati, yang membohongi? Nah, itu gambaran ya manusia. Karena manusia itu tidak mau dikhianati, tapi dirinya senang mengkhianati. Seperti dalam perkuliahan ini nih. Seharusnya yang hadir itu lebih dari 40 orang. Tapi ini ada 19 orang. Kalau saya delete namanya,
saudara pasti protes. Tapi kayak kalau saya tunjukkan secara faktual, saudara akan malu sendiri. Nah, itu gambarnya betapa pentingnya kejujuran ya. Peliriana barusan bertanya dan saya menjawab, tetap harus memilah antara hal-hal yang sifatnya privasi pribadi dengan hal-hal yang sifatnya organisasi ya, pekerjaan yang akan berdampak terhadap koreksi perbaikan untuk penyempurnaan di hari-hari berikutnya. Ya, saya akhiri karena sudah jam 9 lebih, terlalu lama pun karena jenuh ya. Saudara sudah banyak yang mundur, mungkin tidak punya pulsa atau apapun, saya mah husnuzon saja. Yang jelas, mereka yang bisa mendengarkan sampai akhir pastinya berbeda. Nanti manfaat yang akan saudara dapatkan dengan orang-orang yang memang hanya mengisi absen, tapi dia tidak bertanggung jawab untuk menjalankan tugas kewajiban sebagai mahasiswa. Baik, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Terima videonya kasih, jangan lupa Pak. ditonton ya. Iya, Iya, Pak.